Sejalan dengan laporan dari Vicajes, terungkap bahwa Manchester United telah bergabung dalam perlombaan untuk merekrut gelandang Real Madrid yang dinilai tinggi, Arda Güler. Media tersebut menyatakan bahwa klub Liga Primer tersebut dilaporkan tengah mempersiapkan tawaran besar sekitar 60 juta euro karena mereka tampaknya ingin menyuntikkan kreativitas yang lebih muda ke dalam skuad mereka. Manchester United, yang menyadari ketidakpastian yang berkembang, siap untuk mengambil keuntungan. Mengingat visi jangka panjang mereka melihat Güler, yang juga diinginkan oleh Arsenal, sebagai pemain yang mungkin ingin berkembang di Inggris, terutama dalam skuad yang dapat memberinya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Manajemen Arsenal sudah mengambil keputusan terkait masa depan Raheem Sterling. Mereka akan memulangkan sang winger ke Chelsea di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, tim pelatih dan manajemen Arsenal sepakat untuk memulangkan Sterling ke Chelsea. Pasalnya performa sang winger jauh dari apa yang mereka harapkan. Musim ini ia hanya mampu membuat 1 gol dan 5 assist bagi The Gunners di semua kompetisi. Tim pelatih Arsenal menilai dampak yang diberikan sang winger jauh dari yang mereka harapkan sehingga lebih baik memulangkannya di musim panas nanti. Ada kabar baik datang bagi AC Milan. Winger incaran mereka, Federico Chiesa dilaporkan akan dijual oleh Liverpool di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Chiesa akan dijual oleh Arne Slot di musim panas nanti. Pelatih Liverpool itu dikabarkan kurang cocok dengan gaya bermain Chiesa. Apalagi sang winger juga masih kesulitan beradaptasi di Inggris. Jadi Slot mempersilakan bagi Milan dan tim-tim lain yang berminat pada jasa Chiesa untuk menawarnya di musim panas nanti. Mereka mematok harga sekitar 25 juta euro untuk transfer sang winger. Harga ini naik sekitar 10 juta euro dari yang mereka bayarkan ke Juventus pada musim lalu. Georgina Rodriguez mengunggah foto jari manisnya melingkar cincin berlian. Sebuah tanda ia sudah dilamar Cristiano Ronaldo. Georgina mengunggah foto itu di Instagram story-nya. Kekasih CR7 memperlihatkan cincin bertahta berlian berbentuk kotak. Georgina juga menambahkan keterangan dalam fotonya. Ia menulis dalam bahasa Arab yang berarti, "Semoga dijauhkan kejahatan dari kita, amin," tulisnya. Foto itu memantik spekulasi soal hubungan Georgina dan Ronaldo. Sang mega bintang pesepak bola diketahui belum menikahinya setelah menjalin hubungan sejak 2016. Beberapa waktu lalu, Cristiano Ronaldo terang-terangan soal hubungannya dengan Georgina Rodriguez. Pemain Al Nassr itu mengatakan akan tiba waktunya. Sementara Georgina juga mengaku sudah diteror rekan-rekannya. Ia mengatakan semuanya tergantung Ronaldo. Meski belum dinikahi, Ronaldo juga beberapa kali menyebut Georgina sebagai istrinya. Wanita asal Argentina itu selalu dibawa-bawa ke tiap ajang atau penghargaan. Sedekade lebih setelah insiden dengan Giorgio Chiellini, Luis Suarez kembali berulah dengan menggigit pemain. Kali ini rekan setim di Inter Miami jadi korban. Insiden itu terjadi saat Inter Miami mengalahkan Los Angeles FC 3-1 di leg kedua perempat final CONCACAF Champions Cup di Chase Stadium pekan lalu. 2 menit jelang waktu normal habis, terjadi keributan antar pemain. Suarez awalnya hendak melerai para pemain yang sedang ribut. Namun, saat melerai, Suarez kedapatan menggigit jari rekan setimnya Jordi Alba. Entah apa maksud dibalik tindakan Suarez tersebut. Momen tersebut langsung jadi viral di media sosial dan membuat insiden serupa yang melibatkan Suarez diungkit kembali. Itu terjadi pada Piala Dunia 2014 saat Suarez membela Uruguay di laga kontra Italia. Kiper Barcelona Wojciech Szczęsny tidak memusingkan soal kontraknya yang habis musim panas ini. Dia mengutamakan misi Barcelona meraih treble. Terkait kelanjutan kariernya di Barcelona, Szczęsny tidak mau ambil pusing. Sebab fokus utamanya saat ini adalah membawa Barcelona meraih trofi di 3 kompetisi yang masih diikuti, yakni La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Romelu Lukaku jadi bintang kemenangan Napoli atas Empoli. 1 gol dan 1 assist bikin Lukaku menyamai catatan penyerang Liverpool Mohamed Salah musim ini. Lukaku pun menambah pundi gol dan assistnya di Serie A musim ini menjadi 12 gol dan 10 assist. Catatan double digit gol dan assist itu cuma kalah dari Mohamed Salah, 27 gol dan 18 assist di 5 liga top Eropa musim ini. Lukaku juga sudah mengumpulkan 100 kemenangan di Serie A dan 3 kali mencetak lebih dari 1 assist di 1 pertandingan di Eropa musim ini, setelah Omar Marmoush, Salah, dan Son Heung-min. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United adakan rapat darurat sehari setelah dibekap Newcastle United. Rapat itu diadakan di Old Trafford pada Senin, tanggal 14 April.
Sedianya, pihak klub punya acara meet and greet bersama anak-anak di stadion. Mereka dijadwalkan bertemu dengan manajer Ruben Amorim. Amorim membatalkan acara tersebut. Dirinya langsung memimpin rapat darurat. Dari sumber terpercaya, Ruben Amorim marah-marah kepada seluruh skuadnya. Amorim mencak-mencak tiada seorang pun yang membantah. Para pemain tertunduk semuanya. Tidak ada yang berani berbicara atau ngeles satu kata pun. Ruben Amorim beri peringatan tegas kepada para pemain untuk mati-matian di sisa-sisa laga Liga Inggris yang tersisa. Total, masih ada 6 pertandingan lagi. Amorim turut tebar ancaman. Bagi pemain yang masih tampil buruk, bisa dijual di musim panas nanti. Legenda Manchester United, Roy Keane, memberikan pujian selangit kepada Mohamed Salah. Keane menilai penyerang andalan Liverpool itu pantas mendapatkan kontrak baru. Ex-kapten Manchester United ini menilai bahwa Salah memang layak diberi kontrak baru di Liverpool. Pasalnya Salah adalah pemain yang istimewa. Hal tersebut sudah terlihat dari pencapaiannya sejauh ini sejak membela Liverpool sejak 2017 silam. Gelandang Real Madrid Luka Modric menjadi salah satu investor untuk klub divisi 2 Inggris, Swansea City. Namun veteran asal Kroasia itu masih akan melanjutkan kariernya sebagai pemain. BBC menyebut Modric mengikuti jejak Andy Coleman, Brad Crawford, Nigel Morris, dan Jason Cohen yang mengakuisisi Salah pemilik mayoritas sebelumnya, yakni Jason Levien dan Steve Kaplan pada November tahun lalu. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan digelar Juni mendatang. Ada ex-wasit Liga 1 yang memimpin ajang akbar itu. Pada Senin tanggal 14 April malam, FIFA juga telah merilis daftar wasit yang akan bertugas. Salah satunya ada pengadil yang pernah memimpin Liga 1. Dia adalah Ali Reza Fagani asal Iran. Ia pernah memimpin pertandingan Liga 1 pada 2017, yakni memimpin laga seperti Persib Bandung vs Bayangkara FC, Persija Jakarta vs PSTNI, Persib Bandung vs Madura United, Persija Jakarta vs Semen Padang, Barito Putra vs Bali United, dan terakhir laga Arema FC vs Persipura Jayapura. Catatannya, Fagani pernah mengeluarkan 14 kartu kuning dan 1 kartu merah dari 6 pertandingan Liga 1. Fagani juga pernah memimpin Piala Dunia 2022. Kini ia mendapat tugas lagi untuk ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Kylian Mbappe mendapat perlakuan keras saat Real Madrid bertandang ke markas Alaves pada akhir pekan kemarin. Ia mendapat banyak pelanggaran dan tekanan dari para pemain lawan. Menurut Marca, Florentino Perez dan Carlo Ancelotti langsung berbicara dengan Mbappe setelah pertandingan. Mereka ingin menunjukkan dukungan dan menjaga semangat sang pemain. Mbappe telah meminta maaf kepada pemain Alaves Antonio Blanco dan seluruh tim. Perez dan Ancelotti menekankan bahwa Madrid membutuhkan versi terbaik dari Mbappe saat menghadapi Arsenal. Mereka mengingatkan Mbappe pada hat-trick yang ia cetak ke gawang Manchester City 2 bulan lalu. Aksi seperti itu dibutuhkan lagi demi membalikkan keadaan di Liga Champions. Barcelona sempat dipastikan absen dari Piala Dunia Antar Klub 2025. Ketidakhadiran ini menjadi pukulan besar, terutama dari sisi finansial. Bagi Barcelona yang sedang mengalami krisis keuangan, ini jelas kerugian besar. Namun, ada angin segar datang dari markas FIFA. FIFA kabarnya sedang mempertimbangkan untuk mengundang Barcelona ke turnamen. Hal ini muncul setelah klub Leon dari Meksiko diskors. Klub Leon terkena sanksi karena pelanggaran aturan kepemilikan ganda klub. Grup Pachuca, pemilik Leon, juga memiliki CF Pachuca yang lolos ke turnamen. Jurnalis David Feitelson melaporkan bahwa nama Barcelona muncul sebagai kandidat pengganti. Jika disetujui, ini akan jadi peluang besar bagi klub Spanyol tersebut. Ketegangan terjadi di sesi latihan Real Madrid menjelang laga krusial leg kedua perempat final Liga Champions melawan Arsenal. Jude Bellingham dan Antonio Rudiger dikabarkan terlibat adu mulut hingga harus dipisahkan rekan setimnya. Insiden tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 April tahun 2025, waktu setempat di pusat latihan Real Madrid yang berlokasi di Valdebebas. Mengutip laporan dari media Spanyol El Chiringuito, keributan bermula saat Rudiger melakukan tackle keras terhadap Bellingham dalam permainan internal. Tak terima dengan perlakuan kasar itu, Bellingham langsung melontarkan komentar pedas yang memicu adu argumen antara keduanya. Ketegangan pun sempat memuncak sebelum akhirnya rekan setim lainnya turun tangan untuk meredakan situasi. Manchester United, raksasa Liga Inggris, tengah dikabarkan mengincar penyerang muda berbakat Aston Villa, Morgan Rogers. Menurut laporan dari Vicajes, Manchester United siap menggelontorkan dana besar untuk memboyong Morgan Rogers.
Kabarnya mereka telah mengajukan tawaran sebesar 69 juta atau sekitar 1,5 triliun untuk mendapatkan Rodgers. Pihak Villa kabarnya belum bereaksi atas tawaran tersebut. Akan tetapi pelatih The Villains yakni Unai Emery dilaporkan enggan melepas Rodgers. Meskipun demikian, Manchester United diyakini tidak akan menyerah begitu saja. Mereka siap meningkatkan tawaran jika perlu untuk mengamankan tanda tangan Rodgers. Setan Merah ingin segera menyelesaikan transfer ini sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Aston Villa tetap tersingkir dari Liga Champions 2024/2025 meski berhasil mengalahkan PSG di kandang. Pasukan Unai Emery menang dengan skor 3-2, tapi nahas kalah agregat. Kali ini, bermain di hadapan pendukung sendiri, semangat juang Aston Villa layak dapat apresiasi. Apalagi, PSG unggul lebih dahulu lewat aksi Achraf Hakimi menit 11 dan Nuno Mendes menit 27. Villa berhasil bangkit dan membalikkan kedudukan lewat gol-gol Youri Tielemans menit 34, John McGinn menit 55, dan Ezri Konsa menit 57. Sayangnya, skor 3-2 tidak cukup untuk menyamakan agregat. PSG akhirnya keluar sebagai pemenang dengan agregat 5-4 dan berhak melaju ke semifinal Liga Champions 2024/2025. Barcelona berhak melaju ke semifinal Liga Champions 2024/2025 meski dikalahkan Borussia Dortmund dengan skor 1-3. Skuad Hansi Flick unggul secara agregat, tuan rumah harus gigit jari. Kali ini Dortmund sudah mengupayakan segala cara untuk membalikkan. Serhou Guirassy mencetak hat-trick menit 11, menit 49, menit 76, tapi tetap tidak cukup, apalagi setelah Rami Bensebaini mencetak gol bunuh diri di menit ke-54. Skor 3-1 tidak berarti untuk Dortmund. Barcelona unggul dengan agregat 5-3 dan berhak melangkah ke semifinal Liga Champions 2024/2025.